Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tantra di mata kuliah pengolahan citra. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pengolahan citra dan juga pengenalan MATLAB. Dan juga untuk MATLAB ini kemungkinan saya bebaskan untuk versinya. Kita di sini saya membahas ini untuk global saja. Baik, kita mulai. Pemanfaatan aplikasi pengolahan citra itu digunakan di bidang perdagangan, militer, kedokteran, biologi, komunikasi data, hiburan, robotika, pemetaan, geologi, dan hukum. Di bidang perdagangan, aplikasi pengolahan citra itu biasanya digunakan untuk membaca barcode dan pengenalan huruf angka pada formulir secara otomatis. Jadi sekarang kan banyak sekali kalau misalkan kita mau bayar pakai GoPay atau bayar OVO gitu, nanti di mesin EDC-nya itu dia akan mengeluarkan sebuah barcode, dan barcode itu kita scan dengan smartphone kita. Jadi nanti buka aplikasi GoPay, nanti bisa pay. Nah, itu salah satu pengolahan citra ya. Itu di bidang perdagangan. Sebenarnya di bidang perdagangan masih banyak lagi untuk pengolahan citra ini. Kemudian selanjutnya adalah di bidang militer. Di bidang militer ini sebagaimana kita tahu, penginderaan jarak jauh itu sudah sangat berkembang, sampai udah sampai 4 dimensi. Kalau dahulu kala cuman peta saja, peta, kemudian tapi sekarang itu sudah 4 dimensi karena perkembangan satelit yang begitu cepat gitu ya perkembangannya. Jadi sampai melihat penginderaan jauh, sampai detail seperti pohon ataupun orang itu sudah terlihat. Tuh. Itu di bidang militer. Sebagaimana kita tahu juga, terakhir ada berita mengenai Korea Utara yang akan meluncurkan satelit untuk penginderaan jauh juga ya, sensor. Itu salah satu perkembangan dari pengolahan citra di bidang militer. Baik, kemudian di bidang kedokteran, aplikasi pengolahan citra itu adalah untuk contohnya adalah USG. Jadi rekonstruksi foto janin. Nah, USG ini sebagaimana kita tahu juga perkembangannya begitu pesat, sampai sekarang ada yang 4 dimensi. Jadi kita bisa melihat bayi apakah itu dia laki-laki atau perempuan, itu bisa terdeteksi sampai sedetail itu. Kemudian juga ada sekarang itu ronsen yang sudah bagus. Kemudian ada CT scan. CT scan biasanya untuk organ-organ tertentu seperti otak dan lain-lain. Itu di pengolahan citra di bidang kedokteran. Kemudian di biologi, perkembangan pengolahan citra itu bisa dilihat dari contohnya mikroskop yang digunakan di sekolah-sekolah ya. Nah, kalau dulu mikroskop itu biasanya pakai cahaya, jadi di bawah mikroskop tuh ada cermin. Nah, itu biasanya kita cari-cari cahaya dulu. Tapi sekarang mikroskop itu sudah bisa diakses ke komputer gitu. Jadi sudah langsung di capture untuk apa yang mau dilihat gitu ya, seperti mungkin virus corona ataupun perkembangannya gitu. Nah, itu juga pengolahan citra juga berkembang di situ.
Kemudian di komunikasi data sendiri atau di IT ya, aplikasi pengolahan citra itu perkembangannya sekarang juga sangat pesat, apalagi sekarang kompresi data dari dari kamera seperti zoom gitu ya. Zoom itu salah satu perkembangan pengolahan citra. Kalau dahulu kala kan kita cuman sampai video call ya, video call, ataupun kita flashback lagi ke yang sebelumnya itu hanya bisa MMS, multimedia messaging. Sekarang sudah sampai video call, jadi transmisinya itu sangat besar. Dia menggunakan beberapa frekuensi yang besar, dan sekarang perkembangan frekuensi juga sekarang sudah sampai 5G. Itu pengembangan komunikasi data pada pengolahan citra ya. Kemudian di hiburan, nah hiburan juga sudah sangat pesat lagi nih untuk gamenya. Sekarang udah sampai augmented reality, jadi kita sudah kayak main beneran gitu ya, dengan kacamatanya gitu, kacamata, jadi kita udah kayak main beneran. Misalkan main PUBG atau main ya yang lain ya, game-game RTS. Nah itu sudah sangat seperti nyata. Itu salah satu perkembangan dari pengolahan citra. Kalau zaman dahulu ya seperti dilihat kayak Street Fighter seperti ini ya. Nah ini kan masih terlihat pixelnya kotak-kotak gitu, jadi dia itu masih sangat-sangat sederhana. Kemudian di bidang robotika, pengolahan citra itu sekarang sudah sangat pesat lagi. Itu di Jepang itu robot sudah seperti manusia atau yang dinamakan dengan humanoid. Nah, robot tersebut bisa mengenali manusia itu sampai namanya gitu. Dari mana dia mengenali? Dari sorot retinanya, jadi matanya gitu kan. Biasanya kalau ada sensor untuk mengenali retina itu biasanya langsung disorot ke mata, jadi dia bisa mengenali oh si A atau si B gitu. Itu di Jepang digunakan untuk resepsionis, robot resepsionis. Nah itu di sana sudah seperti itu, jadi resepsionis itu sudah digantikan dengan robot. Nah, di bidang pemetaan sendiri itu sudah sangat berkembang, jadi sampai 3 dimensi. Sebagaimana kita tahu, kita tinggal buka Google, yaitu Google Map. Nah itu kalau kita arahkan ke Google Map di Amerika, dia itu udah aslinya, jadi kayak kita melihat CCTV gitu. Jadi ada kendaraan yang lewat, kemudian ada orang yang jalan seperti itu. Jadi sudah sangat asli. Dan juga di Indonesia juga sudah seperti aslinya juga. Seperti kita lihat ya di Google Map ya. Nah, di bidang geologi ini digunakan biasanya pengolahan citra di struktur tanah. Jadi kalau ada gempa atau ada patahan itu biasanya dilakukan penginderaan jarak jauh atau citra. Nah kan nggak mungkin kita nyelam ke laut ataupun kita masuk ke tebing-tebing, kan nggak mungkin. Jadi kita kirimkan misalkan foto satelit ataupun robot yang bisa melihat patahan tersebut. Nah itu nanti dikirimkan, foto itu dikirimkan ke pusat pengendalinya, seperti di bidang geologi. Ataupun seperti kita tahu kalau gunung berapi itu dari mana kita tahu tuh lahar akan kemana, itu biasanya ada penginderaan jarak jauh dan analisisnya. Nah kemudian di bidang hukum, nah ini di bidang hukum itu pengolahan citra digunakan pada forensik. Jadi
kalau misalkan kayak korban kecelakaan ataupun pesawat gitu ya, itu dilihat forensiknya. Karena dilihat dari sidik jari. Nah, sidik jari itu dia itu merupakan sebuah data. Nah, seperti kita lihat di sini, setiap garis-garis itu adalah data. Makanya kenapa kita kalau absensi ataupun di kantor kelurahan itu harus pakai sidik jari seperti itu. KTP itu pakai sidik jari, karena di sidik jari itu ada sebuah data gitu. Nah, data itu bisa disamakan dengan DNA seperti rambut. Makanya kalau terjadi kecelakaan itu yang dicari adalah potongan-potongan tubuh seperti rambut, ataupun kalau beruntung mendapatkan salah satu tangan ya maaf, misalkan sidik jari tangan, itu lebih enak untuk mendeteksinya. Kenapa? Karena dari situ bisa dicocokkan gitu DNA dengan data sidik jarinya seperti itu. Nah, ini adalah elemen sistem pemrosesan citra. Awalnya itu citra itu analog. Nah, dia itu ditangkap dengan digitizer ataupun seperti kamera dan juga lensa, pokoknya kamera ya intinya. Kemudian baru dimasukkan ke komputer, dari komputer baru diolah gitu ya. Nah, digitizer itu merupakan sistem penangkap citra digital yang merupakan penjelajah citra ya, seperti kamera ataupun lensa gitu ya. Nah, ini hasilnya matriks yang elemen-elemennya menyatakan nilai intensitas cahaya pada suatu titik. Nah, ini adalah sebenarnya cara kerja dari kamera. Dari mana kamera itu mengenal suatu objek, yaitu dari pancaran cahayanya, intensitas cahaya yang dipancarkan. Komponen dasar digitizer itu adalah sensor citra, lalu perangkat penjelajah mengubah analog ke digital atau analog digital converter. Nah, komputer digital itu biasanya untuk memproses sebuah citra. Jadi awalnya mungkin citranya itu tidak begitu jelas, kemudian ubah levelnya, di adjust, nah itu sampai jelas gitu ya. Nanti tampilan dan media penyimpanan itu tampilannya biasanya menggunakan monitor ataupun proyektor, dan media penyimpanannya sekarang itu yang sudah berkembang adalah cloud. Ya, cloud itu jadi kita bisa simpan di cloud atau di GitHub, jadi bisa di-share untuk linknya gitu. Baik, operasi pemrosesan pengolahan citra. Di sini ada operasi titik, operasi tetangga, dan operasi multi image. Ini kita belum masuk ke perhitungan dari operasi tersebut. Kita kenal dulu globalnya. Operasi titik itu adalah konversi citra true color menjadi grayscale. Jadi seperti untuk mengubah citra true color jadi grayscale. Kemudian modifikasi kecemerlangan, lalu negasi citra, peningkatan kontras, dan pengambangan atau threshold. Kalau operasi tetangga itu deteksi tepi, penghalusan citra, penajaman citra, reduksi noise, dan efek timbul atau emboss. Kemudian operasi multi image yaitu penggabungan citra, deteksi gerakan, dan operasi logika. Ya, sekarang kita masuk ke aplikasi MATLAB. Nah, ini kita mengenal dulu panel-panel dari MATLAB dan secara globalnya. Nah, MATLAB itu sebenarnya kepanjangan dari Matrix Laboratory, adalah
sebuah bahasa dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. Biasanya MATLAB itu digunakan untuk komputasi visual dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai. Jadi di sini kalau MATLAB itu biasanya ada notasi matematik. Kemudian penggunaan MATLAB itu meliputi pertama matematik dan komputasi, kemudian pembentukan algoritma, pemodelan simulasi dan pembuatan prototipe, lalu analisa data, grafik keilmuan dan bidang rekayasa, kemudian yang terakhir pengolahan citra digital. Kelebihannya adalah mudah digunakan, sangat handal untuk komputasi, memiliki fungsi bawaan, memiliki perangkat yang berdiri sendiri, dan memiliki GUI. Nah, ini di sini kita bisa lihat untuk lingkungan kerjanya. Di sini ada command window yang di sini nanti kita akan menuliskan programnya di tengah ini. Lalu di sini ada current directory. Ini nanti merupakan sebuah navigasi ya. Lalu di sini workspace. Workspace ini kita bisa lihat file-filenya, file apa saja yang kita sudah buat seperti itu. Command window itu merupakan jendela utama di mana fungsinya menuliskan deklarasi, variabel serta menjalankan perintah. Kalau workspace itu berisi informasi mengenai data input, variabel atau hasil-hasil perhitungan. Jadi yang tadi saya bilang ini adalah file-file yang sudah kita buat gitu ya. Kemudian current directory ini adalah untuk menampilkan keterangan atau informasi direktori kerja. Jadi apa saja yang diambil dari MATLAB, nah itu nanti ada di sini gitu ya. Kemudian command history di sini menyimpan baris perintah yang telah diketikkan di command window. Jadi kita bisa lihat apa saja sih yang sudah kita kerjakan gitu ya. Lalu di sini ada MATLAB editor. Fungsinya adalah untuk menuliskan skrip program pada MATLAB. Untuk memunculkan MATLAB editor menggunakan perintah file new blank m file atau mengetikkan edit pada command window. Jadi semuanya bisa digunakan di command window. Nah, GUI di sini merupakan tampilan grafis yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan perintah teks untuk membuat lembar kerja GUI. Nah, fungsi dalam MATLAB itu untuk pengolahan citra ada LM atau IMF info. Ini maksudnya kita digunakan untuk kita mempergunakannya untuk menampilkan keterangan informasi dari sebuah citra. Kalau IMRead fungsi untuk melakukan pembacaan citra. Nah, ini contohnya. Jadi di sini IMinfo spasi ini misalkan filenya apple.jpg. Sini kalau IMRead itu untuk menampilkan gambar. Lalu kalau IMShow fungsinya untuk menampilkan citra ke layar. Lalu IMHis ini untuk menampilkan histogram dari citra. Di sini biasanya ditambahkan dengan gray sama dengan RGB to gray. Jadi yang tadi ya konversi dari RGB ke gray. Nah, nanti bisa dilihat histogramnya. Histogram ini merupakan grafik dari gambar itu yang sudah diubah. Nah, ini tadi RGB to gray itu merupakan konversi dari RGB ke gray. Kemudian IM to BW ini adalah
untuk mengubah sebuah citra ke citra biner gitu. Jadi seperti ini, IM to BW gray trace. Ini untuk mengubah gray tadi ke black and white atau BW atau citra biner. Ya, sampai di sini adalah fungsi-fungsi dari MATLAB dan juga kegunaan pengolahan citra. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.